Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah singkat sahabat Rasulullah Abdullah bin Rawahah radhiyallahu an. Abdullah bin Rawahah adalah seorang penyair, ahli zuhud, ahli ibadah, mujahid, dermawan, banyak menangis, dan seorang syahid atau mati dalam medan perang. Inilah sifat-sifat Abdullah bin Rawahah radhiyallahu an sebagaimana diriwayatkan dalam kitab-kitab sirah dan buku-buku sejarah. Seseorang yang memiliki sifat-sifat seperti ini pantas untuk kita telusuri kembali sejarah hidupnya dan kita kaji sikap-sikapnya. Dia adalah Abdullah bin Rawahah bin Sa'labah bin Amr al-Qais, seorang pemuka di antara pemuka-pemuka suku Khazraj, yang merupakan suku kedua terbesar dari penduduk pribumi di Madinah. Sejarah keislamannya diawali dengan Baiat Aqobah yang kedua. Ia adalah salah seorang dari anggota delegasi yang jumlahnya 70 orang laki-laki dan 2 orang wanita. Mereka berangkat ke Mekah untuk bertemu Rasulullah SAW dan membaiatnya di tempat yang jauh dari pengetahuan orang-orang musyrik. Waktu pertemuan dengan Rasulullah dilakukan pada tengah malam ketika orang-orang kafir Quraisy sudah tidur pulas. Di tengah pekatnya malam, orang-orang Madinah yang datang untuk membaiat Rasulullah SAW melihat cahaya yang menerangi seluruh daerah Aqobah. Mereka melihat bulan yang bersinar mendekati mereka. Mereka yakin bahwa itu adalah Rasulullah SAW. Dengan khusyuk dan haru, orang-orang Ansor membaiat Rasulullah. Abdullah bin Rawahah menjabat tangan Rasulullah dan membaiat beliau. Pada saat ia menjabat tangan Rasulullah, ia merasakan kehangatan iman mengalir dalam dirinya dan cahaya hidayah memenuhi hatinya. Pandangannya tertuju pada wajah suci Rasulullah. Setelah pembaiatan, Rasulullah memilih 12 orang dari yang hadir sebagai naqib atau pemimpin dan wakil. Beliau pada kaumnya masing-masing, sampai tiba masanya beliau hijrah ke Madinah nanti. Betapa senang dan gembiranya Abdullah bin Rawahah ketika Rasulullah memilih dirinya sebagai naqib bagi suku Khazraj. Jadi keislamannya diawali dengan permulaan yang mantap. Ia hadir berjuang hanya untuk Islam. Abdullah bin Rawahah selalu ikut dalam setiap pertempuran. Bahkan pada perang Mu'tah, ia adalah seorang satria pemberani, selalu terdepan dan disegani musuh. Sifat kepahlawanannya selalu terlihat di setiap pertempuran dalam membela agama Allah. Rasulullah SAW pernah mempercayakan kepemimpinan kota Madinah kepada Abdullah bin Rawahah ketika Rasulullah keluar pada perang Badar yang kedua. Rasulullah juga pernah mengangkatnya sebagai panglima pasukan pada perang Khaybar. Di bawah kepemimpinannya, dia dan pasukannya berhasil mengalahkan kaum Yahudi dan menduduki wilayah Khaybar. Abdullah radhiyallahu an selalu beribadah kepada Allah sekalipun pada saat perang. Para sahabat berkata tentang dirinya, "Kami pernah bepergian bersama Rasulullah. Pada saat itu cuaca sangat panas, hingga orang-orang meletakkan tangannya di atas kepala. Tidak seorang pun yang berpuasa dalam rombongan itu kecuali Rasulullah dan Abdullah bin Rawahah." Dia menemani Rasulullah SAW dalam beribadah dan tidak merasakan terik matahari yang menyengat dan membakar kulit. Dia hanya merasakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepadanya. Tidak ada kata haus dan tidak ada kata lapar. Yang ada hanya ridho Allah yang tidak pernah hilang. Ia sering menitikkan air mata karena takut kepada Allah. Suatu hari istri Abdullah bin Rawahah mendapati suaminya dalam keadaan menitikkan air mata. Lalu sang istri ikut menangis bersamanya. Abdullah bertanya kepadanya, "Mengapa kamu menangis?" Sang istri menjawab, "Aku melihatmu menangis, jadi aku ikut menangis." Abdullah berkata,
Aku menangis disebabkan ingat akan api neraka pada hari kiamat. Aku tidak yakin apakah aku akan selamat dari api neraka atau tidak. Bait-bait syairnya disenangi oleh Rasulullah dan beliau sering memintanya untuk mengulangi kembali pada saat bersama. Dia adalah pemilik bait-bait syair yang terkenal yang selalu dibacakan oleh para sahabat pada banyak peperangan seperti perang Khandaq dan juga umrah qadha. Ya Allah, sekiranya bukan karena Engkau, tidak mungkin kami mendapat petunjuk, bersedekah atau mendirikan sholat. Maka turunkanlah sakinah atau ketenangan pada kami. Dan kokohkanlah pijakan kami saat bertemu dengan musuh. Sesungguhnya orang-orang yang telah bertindak aniaya kepada kami. Jika mereka menginginkan fitnah, kami menolaknya. Syair lainnya yang terkenal, wahai jiwa, jika engkau tidak membunuhku, maka engkaulah yang akan mati. Ini adalah telaga kematian telah datang menjemput. Dia juga pernah mengucapkan sebuah syair yang ditujukan kepada orang-orang kafir. Singkirkanlah orang-orang kafir dari jalannya. Singkirkan karena semua kebaikan ada pada Rasulnya. Pada tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat sebagai duta Rasul untuk bertemu dengan Raja Basrah. Tujuannya adalah mengajak Raja Basrah untuk memeluk Islam. Namun sang raja malah membunuh duta Rasulullah. Padahal membunuh duta merupakan kesalahan besar dan bisa disebut sebagai kejahatan perang. Oleh sebab itu Rasulullah menyiapkan bala tentara dalam jumlah yang besar, berjumlah 3.000 pasukan. Sebelum pasukan ini berangkat, Rasulullah SAW berkata, "Saya menunjuk Zaid bin Haritsah sebagai panglima perang. Jika ia terbunuh, yang menggantikannya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Jika dia terbunuh, maka yang akan menggantikannya adalah Abdullah bin Rawahah. Dan jika dia juga terbunuh, maka pasukan muslimin hendaklah sepakat menunjuk seorang dari mereka." Kaum muslimin melepas pasukan ini dengan berkata, "Semoga kalian diberi keselamatan oleh Allah dan Dia menurunkan pertolongannya kepada kalian." Namun, kembali dengan selamat bukanlah angan-angan Abdullah. Ia hanya mengharapkan mati syahid di medan perang. Ia, Abdullah bin Rawahah, melantunkan syairnya. "Aku memohon ampunan kepada Allah dan pukulan yang mendenting atau tusukan dengan tanganku, yang dilengkapi dengan senjata mengenai perut dan hati. Jika orang lewat di samping makamku, mereka berdoa, semoga Allah memberi hidayah bagi orang yang berjuang dan Dia telah menunjukinya." Setelah membacakan syair, Abdullah bin Rawahah menitikkan air mata. Seorang sahabat berkata kepadanya, "Apakah engkau menangis karena takut mati?" Ia menjawab, "Tidak, tapi aku teringat dengan firman Allah, dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan." Surat Maryam ayat 71. Allah telah memberitakan kepadaku bahwa semua orang pasti akan lewat di atas neraka kelak, namun tidak memberitakan kepadaku bahwa aku tidak akan terjatuh ke dalamnya. Sampailah pasukan muslimin di daerah Mu'tah. Mereka melihat bahwa Heraklius, raja kerajaan Romawi, telah siap menyambut kedatangan mereka dengan pasukan yang berjumlah 100.000 orang. Setelah itu menambahnya lagi dengan 100.000 pasukan. Jadi pasukan muslimin harus menghadapi pasukan yang berjumlah 200.000 orang dengan perlengkapan persenjataan yang paling modern pada waktu itu. Panglima perang mengumpulkan para komandannya untuk membahas strategi perang. Kaum muslimin melihat bahwa peperangan tidak seimbang dan sangat sulit. Jumlah mereka hanya 3.000 pasukan, sedangkan jumlah musuh 200.000. Sebagian dari mereka mengusulkan, "Kita utus saja seorang utusan kepada Rasulullah dan memberitakan tentang jumlah musuh agar beliau mengirimkan bantuan." Namun Abdullah bin Rawahah punya pandangan lain. Sesungguhnya ia berangkat perang untuk mati syahid dan bukan karena hal lain. Ia bangkit dan membakar semangat pasukan muslimin dengan berkata, "Wahai kaum muslimin, demi Allah, apa yang kalian takutkan? Itulah yang membuat kalian keluar dan mengharapkannya, yaitu syahid di jalan Allah.
kita tidak memerangi manusia karena jumlah, kekuatan, atau kelemahannya. Kita memerangi mereka karena agama ini, agama yang menjadikan kita mulia di sisi Allah. Oleh karena itu, majulah, karena kita telah ditunggu oleh dua kebaikan, menang atau mati syahid. Pidato Abdullah menyentuh hati pasukan muslimin. Akhirnya mereka serentak berkata, "Demi Allah, benar apa yang dikatakan Ibnu Rawahah. 3.000 pasukan muslim telah siap untuk berperang. Jika diperintahkan untuk memindahkan gunung, mereka pasti akan melakukannya. Panji mereka adalah kalimat syahadat, La ilaha illallah. Semboyan mereka adalah mati di jalan Allah, dan teriakan mereka adalah Allahu Akbar." Di hadapan mereka berdiri 200.000 pasukan kafir yang ingin mematikan cahaya Allah dan membunuh para penjaganya. Akhirnya, kedua kubu berbaur dalam sebuah pertempuran. Kelihatannya peperangan tidak seimbang. Namun ketika iman telah terpatri di dalam hati, maka ia akan mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang menakjubkan. Perang terus berlangsung dengan sengitnya. Pada saat itu panglima pasukan kaum muslimin adalah Zaid bin Haritsah radhiyallahu an. Perang belum berakhir, tapi dia sudah terbunuh. Selanjutnya panglima perang dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib, dia juga terbunuh. Setelah itu sesuai petunjuk Rasulullah, puncak kepemimpinan pindah kepada Abdullah bin Rawahah. Setelah 3 hari lamanya Abdullah bin Rawahah tidak menyentuh makanan. Saudara sepupunya datang kepadanya dengan membawa sepotong daging dan berkata, "Makanlah daging ini, karena telah 3 hari engkau tidak makan." Abdullah menggigit secuil dari daging tersebut, kemudian melemparkannya dan berkata, "Wahai jiwa, jika engkau tidak membunuh, engkau akan mati. Ini adalah telaga kematian, telah ada di hadapanmu. Aku tidak pernah menduganya, tapi hari ini aku telah menemuinya. Jika engkau berbuat seperti mereka berdua, engkau akan bahagia. Namun jika tidak, maka engkau akan sengsara." Abdullah berkata di dalam hatinya, "Apa yang aku inginkan? Apakah istriku? Dia sudah aku ceraikan. Apakah si fulan? Maksudnya seorang hamba. Atau kebunku? Semua itu sudah aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya." Ia kemudian terjun ke medan perang sambil berkata, "Wahai jiwa, ada apa gerangan? Engkau benci kepada surga. Aku bersumpah kepada Allah, engkau pun pasti menemuinya suka atau terpaksa. Engkau akan lama memperolehnya bila berdiam saja. Tiadalah engkau kecuali setetes air dalam amukan perang. Manusia berbaur dan berteriak. Di bawah kaki-kaki kuda dan di bawah bayang-bayang pedang, Abdullah bin Rawahah adalah salah seorang dari 12 orang yang menemui ajalnya, bertemu dengan Tuhannya sebagai syahid, dan bakal menempati surga Naim. Demikian kisah singkat sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Rawahah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.